Sahlinal para asatid PTDI di MA, YAPIS maupun MTS yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan siang ini saya membawakan tema tentang khalifah atau khilafah dari perspektif ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan sedikit ilmu dari fisik Fakultas Sosial Ilmu Politik Muhammadiyah Jogja dan Magister UNAS Nasional mudah-mudahan bisa menjawab definisi tersebut ya. Dari sisi ilmu pengetahuan itu seperti apa? Dalam kitab Al-Sultan Al-Ahkam As-Sultaniyah ya, kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, judulnya adalah Sultan, kekuasaan, penguasa, pemimpin. Imam Mawardi menjelaskan tentang hal ini sangat gamblang, sangat rinci, sangat jelas ya. Jadi khalifah itu adalah pengganti, menggantikan pemimpin yang sebelumnya. Kalau dari sisi muamalah antar hubungan ketatanegaraan. Namun di sisi yang lain yang lebih dahsyat, di surat Al-Baqarah 130 Allah berkata kepada malaikat, wa qala lil malaikah, berkata Rabb pada malaikat, wahai malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini ya. Iblis sudah terlempar, malaikat nggak bisa memimpin. Siapa yang ditugaskan bisa memimpin di dunia ini? Iblis sudah, yang tadinya iblis pemimpin para waliullah di atas adalah iblis sebelum dia terlempar ke surga. Sebelum dia melakukan satu kesalahan adalah iblis. Nah, kita melakukan ribuan jutaan kali kesalahan masih santai-santai. Iblis sekali terlempar dan tidak bisa balik lagi. Masya Allah. Ya. Nah, siapa nih? Manusia. Luar biasa manusia. Menjadikan Allah sendiri yang menyatakan manusia adalah khalifah di muka bumi. Walaupun akhirnya manusia itu banyak ragamnya, dari yang khalifah, pemimpin langit dan bumi ya, tingkatannya, derajatnya tinggi kan, di atas malaikat, bisa di atas malaikat, nabi-nabi itu kan di atas malaikat. Namun manusia juga Masya Allah, ulaika kal an'am di surat Al-A'raf. Manusia itu derajatnya seperti binatang ternak, Masya Allah, seperti ayam, kambing, sapi. Manusia sederajatkan dengan itu. Balhum, bahkan adol, berikan lebih sesat, Masya Allah, lebih sesat manusia itu daripada kambing, sapi, ayam. Itu manusia Pak, Masya Allah ya, manusia geleng-geleng itu manusia kalau udah rendah sekali. Tapi kalau udah naik derajatnya sekali. Nah, khalifah itu ada dua tugas. Ini perspektif besar ya. Yang pertama, menegakkan keadilan. Di Al-Mawardi, di Al-Ahkam Sultaniyah. Pokoknya yang penting berbuat adil, gak apa-apa, kafir juga. Pikiran yang pertama ini, tapi ini lemah. Dan itu pernah dijadikan dalil di beberapa tempat. Udah, yang penting adil. Walaupun agamanya berantakan, agamanya diacak-acak. Masya Allah ya. Dan ini pernah terjadi di tempat dekat ini, di Jakarta 2017. Coba kalau Allah nggak plesetkan lidah orang tersebut, petahana, dengan Al-Maidah 51, di mana Jakarta itu sekarang? Masya Allah. Di survei udah 72% masa jatuh puas dengan kinerjanya. 72% mau dipasangkan dengan sandal jepit, menang itu. Tapi kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya
wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Siapa kalau sudah Allah yang menghendaki? Artinya kepemimpinan itu dari Malikal Mulki. Nah, perspektif pertama seperti itu. Udah, yang penting adil, yang penting menyejahterakan, yang penting bisa membangun, yang penting itu terjadi loh. Nah, sebenarnya pemimpin yang sebenarnya pendapat yang kedua ini, menurut Imam Marwandi, apa tugas pemimpin? Menjaga agama. Subhanallah, menjaga agama. Kalau agama sudah dijaga, keadilan pasti ikut. Karena agama memerintahkan dulu, ya kan? Dulu aqrabu littaqwa. Agama memerintah itu. Kalau sudah agama yang dijaga, pasti keadilan akan pasti itu. Jadi kita jangan sampai dipelesetkan dengan perspektif seperti itu. Tapi ada di literasi Islam itu ada. Yang penting pemimpin adil, dan ini jadikan dalil bukan dalil lagi, dalil untuk pembenaran menyesatkan kita semua. Hanya satu ulama yang lemah, tapi ya sekarang Masya Allah agama diacak-acak, bolak-balik ya. Nah sekarang khalifah itu walaupun di dalam sejarah Islam ada 1-2 yang melakukan penyimpangan, bukan berarti terus ajarannya diberangus ya. Di Baghdad, Abbasiyah, di Umayyah yang nggak sepenuhnya benar lurus, tapi tetap inti ajaran Islam. Menurut Imam Mawardi ada 2. Khalifah itu bisa dipilih oleh dewan pemilih, dan dewan pemilih bukan one man one vote, satu suara satu orang satu suara. Itu makanya lemahnya demokrasi itu di sini, Pak. Ya. Walaupun itu demokrasi sudah ajaran lama, ya, Yunani, dari bahasa Yunani, dari Aristoteles, Demos Kratos, ya, pemerintahan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Sekarang kalau rakyatnya LGBT semua, ya ada di suatu negara melegalkan LGBT. Itu bahaya demokrasi. Satu suara pelacur, satu suara penjahat, satu suara maling, sama dengan satu seorang kiai, profesor, orang soleh. Ya gimana rusaknya itu ya. Nah, penyakit dari demokrasi adalah karena yang tersaring di dalam pemimpin itu adalah hal kaitannya dengan pemimpin. Dia nggak bisa menyaring pemimpin yang sesuai imaman menjaga agama, nggak akan bisa. Karena dari mekanisme sudah cacat. Maka ada satu halakoh, satu firqoh yang terus memperjuangkan khilafah dan menyatakan demokrasi itu kufur. Ya kita hormati. Ya. Karena cacatnya itu demokrasi kufur. Sementara munculnya kepemimpinan Islam itu jauh, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahun 500 ketika Islam datang, 507 sekian Masehi, ketika Hajatul Wada dan Rasulullah mencanangkan piagam Madinah, itu kontrak sosial, kontrak politik yang pertama di dunia. Kalau dari pendapatnya Pak Marab, oke lah, mereka menggunakan du kontrak sosial misalnya, bahasa Perancis, nggak ada masalah. Itu terjadi di piagam Madinah.
ya, masyarakat madani, masyarakat peradaban, masyarakat maju. Sementara di Eropa seperti apa? Eropa tahun 500 baru memasuki Islam, bertumbuh, berkembang dengan peradaban tinggi, lahir ilmuwan-ilmuwan hebat. Barat justru masuk fase kegelapan, dark age. Ya. Barat justru masuk abad kegelapan. Kurang lebih kapan? Dari 500 sampai 1500 tahun. Jadi ketika Islam maju, mereka itu gelap, mereka itu primitif, mereka itu feodal, mereka itu makan antar, ya seperti hukum rimba, kekuasaan siapa yang berkuasa sih, masya Allah. Maka lahir perang salib 1 sampai 5 itu di masa kegelapan, konyol mereka itu. Rakyat dibodohi. Kalau kamu pengen, karena yang punya tanah tuh rakyat nggak punya tuan tanah. Di Eropa tuh nggak ada yang punya tanah tahun itu. 500-1500 tahun nggak ada yang punya tanah di Eropa. Yang punya tanah itu gereja, bangsawan, itu doang. Rakyat nggak punya. Lah rakyat diprovokasi. Kamu punya tanah itu di Yerusalem, ada tanah suci, tanah Tuhan. Ayo kita rebut tanah Palestina, tanah Yerusalem. Terjadi perang salib 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi Islam itu sudah sangat, dengan termasuk ajaran khalifah itu sudah jauh, ya, jauh ratusan tahun sebelum liberalisme, sosialisme lahir. Jadi Islam dulu lahir, tumbuh tahun 500-an, 700, terus berkembang sampai, nah Yerusalem jatuh di perang itu kecolongan sejarah, ya, tragedi sejarah. Nggak masuk akal secara geopolitik, geoekonomi, geomiliter, dengan kekuatan Abbasiyah di timur, kekuatan Fatimiyah di Mesir, Saljuk di utara, di barat laut Mediterania, kok bisa Yerusalem jatuh? Secara geopolitik, geoekonomi, geomiliter, ini nggak masuk akal. Para ahli mesti akan mengatakan ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena pragmatisme politik dan perpecahan elit. Ya, Yerusalem bisa jatuh itu karena itu. Dan itu penyakit umat Islam terus menerus sampai sekarang. Ya. Dilanjutkan politik belah bambu, Hindia Belanda, pecah belah, adu domba. Ada jaringan Islam liberal, dia mengusung liberalisme, kebebasan. Di ilmu pengetahuan juga ada, diakui bebas nilai, ya. Ada ilmu yang tidak bebas nilai, ada ilmu yang bebas, diakui di ilmu pengetahuan. Nah, jaringan Islam liberal mengambil ilmu bebas nilai, nilai apapun termasuk agama dijelaskan.